Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Zahra Tunisa, kelas 3A Ekonomi. Saya mahasiswi semester 3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengelola keuangan dalam bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen bisnis dengan dosen Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Disimak ya teman-teman. Nah teman-teman, dapat kita ketahui bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan, baik dalam perusahaan yang berskala besar maupun berskala kecil, ataupun bersifat profit maupun non-profit, akan mempunyai perhatian yang sangat besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, menimbulkan persaingan antara perusahaan pun semakin ketat nih, khususnya antara perusahaan sejenis. Belum lagi karena kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami keruntuhan. Suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua jenis bisnis, seperti perbankan dan institusi-institusi keuangan lainnya, sekaligus juga perusahaan-perusahaan industri dan retail. Jadi, apa sih teman-teman manajemen keuangan itu? Pengertian manajemen keuangan yaitu suatu aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan yang mana terdapat perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian keuangan suatu perusahaan yang berhubungan dengan memperoleh data, menggunakan dana, mengalokasikan dana agar meminimalkan biaya sehingga perusahaan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang. Sumber dana jangka pendek dapat dikelompokkan menjadi pendanaan spontan dan pendanaan yang memerlukan negosiasi. Di antara lain yaitu pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini tipe pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Contohnya, trade kredit, utang dagang, utang pajak, dan sebagainya. Yang kedua itu pendanaan tidak spontan. Nah, pendanaan tidak spontan ini tipe pendanaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Manajemen membutuhkan waktu dan negosiasi untuk mendapatkan, mengubah, menambah, atau mengurangi dana yang diinginkan. Contohnya yaitu pertama, pinjam bank jangka pendek dengan jaminan. Yang kedua, ada pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Yaitu ketiga, letter of credit. Yang keempat, commercial paper. Yang kelima, factoring atau sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Contohnya yaitu pertama, term loan, yaitu hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah ini kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu. Yang kedua ada equipment loan, yaitu pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Yang ketiga itu ada leasing, sewa guna. Persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva, lessor menginginkan pihak lain atau penyewa lesi
untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Selanjutnya, yang ketiga. Ketiga itu ada sumber dana jangka panjang, adalah sumber dana yang memiliki waktu lebih dari 5 tahun. Contohnya, yang pertama, hutang jangka panjang merupakan sumber dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dan hutang yang mempunyai jangka waktu yang relatif lama. Misalnya, ada obligasi, hipotek, dan kredit investasi. Selanjutnya yang kedua itu ada saham preferred, merupakan kombinasi antara bentuk utang dan modal sendiri. Yang ketiga ada modal sendiri, dapat berasal dari perusahaan maupun luar perusahaan. Contohnya yaitu sumber dari dalam, intern financing, berasal dari hasil operasi laba yang ditahan. Sedangkan sumber dari luar, external financing, dalam bentuk saham biasa atau saham preferred. Kemudian ada sumber dana. Sumber dana terbagi atas intern dan extern. Yang pertama itu sumber dana intern. Sumber dana intern ini dana yang berasal dari modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, seperti laba ditahan dan penyusutan. Yang kedua itu sumber dana ekstern, adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Dana berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Selanjutnya ada penggunaan dana. Penggunaan dana adalah keseluruhan aktivitas yang dapat mengurangi jumlah dana kas yang tersedia dalam suatu perusahaan. Fungsi penggunaan dana meliputi perencanaan, pengendalian, penggunaan aktiva baik dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Pos-pos yang dinyatakan sebagai penggunaan dana antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bertambahnya aktiva lancar selain kas. Nah, itu bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi karena pembelian barang, dan pembelian barang membutuhkan dana. Dengan demikian, penambahan aktiva lancar merupakan penggunaan dana. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap, dan pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana. Yang ketiga, ada berkurangnya setiap jenis utang. Nah, ini bertambahnya utang baik untuk lancar maupun utang jangka panjang dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur utangnya. Pembayaran kembali utang berarti penggunaan dana. Yang keempat itu ada berkurangnya modal. Berkurangnya modal dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam dalam perusahaan. Berkurangnya modal berarti berkurangnya dana. Ini berarti bahwa penggunaan modal itu merupakan penggunaan dana dalam suatu PT. Pembelian kembali saham pun merupakan penggunaan dana. Yang kelima, adanya kerugian operasi perusahaan. Nah, timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat disertai dengan berkurangnya aktiva atau bertambahnya utang. Sebenarnya bertambahnya utang merupakan sumber dana, tetapi dengan adanya kerugian, tambahan dana tersebut digunakan untuk menutup kerugian. Dengan demikian, maka adanya kerugian merupakan penggunaan dana. Yang keenam, ada cash dividend. Pembayaran cash dividend jelas merupakan penggunaan dana. Cash dividend dibayarkan dari keuntungan neto sesudah pajak. Adapun penggunaan dana perusahaan secara umum dapat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pembelian barang baku atas barang dagang. Yang kedua, pembayaran gaji, upah, dan pembayaran operasional lainnya. Yang ketiga, pembentukan dana. Yang keempat, menutup kerugian akibat penjualan surat berharga yang rugi. Kelima, pembayaran utang jangka panjang. Yang keenam, pembelian aktiva tetap atau investasi. Yang ketujuh, pembelian atau penarikan saham yang beredar. Yang ke-8, ada private. Selanjutnya, ada kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu kreder.
yang berarti kepercayaan, dan bahasa Latin creditum, yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Kredit adalah kepercayaan, trust, untuk menyerahkan sejumlah uang atau pemberian pinjaman uang, barang atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan bunga yang ditetapkan oleh kedua pihak. Setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan bunga yang ditetapkan oleh kedua pihak. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama itu ada kredit dapat memajukan arus alat tukar dan barang. Yang kedua, kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran. Yang ketiga, kredit dapat dijadikan alat pengendali harga. Yang keempat, kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Yang kelima, kredit dapat mengaktifkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi yang ada. Selanjutnya yaitu fungsi kredit bagi masyarakat. Yang pertama ada menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat, meningkatkan hubungan internasional dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang keenam, meningkatkan daya guna utility barang. Yang ketujuh, meningkatkan kegairahan perusahaan masyarakat. Yang kedelapan, memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kesembilan, meningkatkan income per kapita masyarakat. Yang kesepuluh, mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu ada pasar modal. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi. Tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya, surat pengakuan utang, surat berharga, komersial paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right, dan waran. Yaitu selanjutnya fungsi pasar modal. Yang pertama ada sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang ketiga, sarana pemerataan. Yang keempat, sarana peningkatan tenaga kerja. Yang kelima, sarana penciptaan tenaga kerja. Yang keenam, indikator perekonomian negara. Selanjutnya yaitu ada instrumen investasi pasar modal saham. Yang pertama ada saham. Surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Yang kedua ada surat utang, yaitu surat berharga berupa obligasi. Yang ketiga ada reksadana, instrumen investasi yang menjadi wadah pengumpulan serta pengelolaan dana investor yang dikelola oleh MI. Yang ketiga ada derivatif, surat berharga yang dikenalkan sebagai bentuk turunan dari saham, yakni warrant dan right. Yang kelima ada derivatif, pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Nah, kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama itu ada untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja keuangan perusahaan, rasio kinerja keuangan, yaitu ada di antaranya rasio likuiditas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa likuidnya suatu perusahaan dengan membandingkan total aktiva lancar dengan total pasifa lancar, utang jangka pendek. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, yakni berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva atau asetnya. Yang ketiga ada rasio aktivitas, rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio pasar, yaitu rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku. Selanjutnya hubungan likuiditas, solvabilitas, dan optimum modal. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan finansial, flexibility entitas yang mengukur kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas, sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memiliki banyak utang tidak fleksibel secara keuangan, mungkin memiliki sumber kas yang terbatas, atau tidak sama sekali untuk membiayai ekspansi atau melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi akan lebih mampu melalui periode yang buruk, memulihkan diri dari krisis, dan memanfaatkan peluang investasi yang tak terduga dan menguntungkan. Secara umum, semakin tinggi fleksibilitas keuangan, semakin kecil resiko kegagalan perusahaan. Selanjutnya ada hubungan likuiditas, solvabilitas, dan optimum modal. Modal optimum adalah kegiatan memenuhi kebutuhan modal kerja yang di dalamnya harus terdapat keseimbangan antara tujuan likuiditas dan tujuan rentabilitas dengan mengadakan kombinasi yang optimal antara pemenuhan dengan kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek. Rumus yang digunakan untuk menentukan jangka waktu kritis adalah sebagai berikut. PWK sama dengan PJ dikurang BD dibagi PK dikurang BD dikali 365 dikali 1 hari. JWK sama dengan PJ dikurang BD dibagi PK dikurang BD dikali 12 dikali 1 bulan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang harus diperhatikan dalam memilih untuk kredit jangka pendek atau jangka panjang. Yang pertama, bunga kredit jangka pendek. Biasanya bunga kredit jangka pendek lebih besar daripada kredit jangka panjang. Yang kedua, bunga kredit jangka panjang. Yang ketiga, bunga simpanan bank. Yang keempat, jangka waktu pemakaian modal. Yang kelima, jangka kritis. Selanjutnya ada kriteria yang dipakai dalam menentukan memilih kredit jangka pendek atau menggunakan kredit jangka panjang. Jangka waktu kritis JWK beban bunga. Sekian presentasi dari saya, Rizka Zahra Tunisa. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.